Jadi kita kendorin ya, kita masukkan. Otomatis jika kopling tusung selip, bisa dipastikan untuk setelannya ini tidak ada sebarangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mau menjawab pertanyaan teman kita ya, untuk khususnya buat rekan sopir. Begini untuk cara penyetelan untuk kopling yang di bawah seperti itu, khususnya buat rekan sopir. Mohon maaf baru bisa sekarang ya untuk bisa bikinkan videonya, jadi yang masih banyak kebingungan kemarin seperti itu. Untuk cara penyetelan atau menyetel setelan kopling yang di bawah atau di booster kopling, jadi seperti itu. Jadi untuk rekan sopir ini sangat penting ya untuk masalah penyetelan hal-hal seperti ini. Masalahnya pada waktu jika ada kendala-kendala di jalan, selip kopling ya, dia bisa menyetelnya sendiri atau mengatasinya sendiri ya, tanpa harus kita ke bengkel seperti itu. Oke, jadi seperti ini Mas Bro ya, ini sudah saya lepas untuk setelan yang di bawah ya, atau adjuster kopling yang di bawah, yang di booster kopling seperti ini. Jadi ini hadapnya seperti ini ya. Jadi yang bagian depan ini yang di sini, ini yang belakang, ini yang ke arah booster kopling yang di piston silnya. Jadi jika pengen merendahi kopling atau merendahkan kopling ya, ini mur ini kita akan dori dulu seperti ini, seperti itu ya. Baru kita masukkan ke depan. Nah, kita putar, kita masukkan ke depan seperti ini. Otomatis dia akan nanti ada jaraknya ya, sebarengan seperti ini. Itu pertanda untuk kopling akan rendah, atau kita mau merendahkan kopling, ini kita masukkan ke depan atau ke dalam seperti itu. Ini untuk asnya ini masuk ke dalam seperti ini. Jadi sisanya yang di depan dia semakin banyak, bertanda untuk kopling ini akan rendah seperti itu ya. Jadi kemarin masih banyak kebingungan untuk cara menyetelannya ya. Jadi ini saya bikinkan yang sejelas-jelas mungkin Mas Bro ya, supaya bisa dimengerti untuk khususnya buat rekan sopir atau rekan pemula ya. Jadi jika pengen merendahi kopling, ini kita kendorkan dulu untuk umur 17 ini, baru yang asnya ini ya, batangnya ini ya, yang bautnya ini kita majukan seperti ini. Otomatis sisa jelasnya akan banyak ya ke depannya. Jadi untuk kopling dia akan semakin rendah. Jadi itu cara merendahinya seperti itu. Jadi jika pengen meninggikan kopling, ini kita panjangin, kebalikannya tadi ya, kita kendori ini. Nah, kita kendori seperti ini. Untuk setelan ini semakin dia panjang, semakin dia tinggi untuk setelan koplingnya, atau di pedal koplingnya dia semakin tinggi seperti itu. Dengan catatan jika pengen meninggikan kopling, ini kita harus kasih jarak sekitar 5 derajat ya, atau 5 mili, supaya ada prenya seperti itu, biar untuk pangkas kopling dia tidak cepat selip atau cepat habis ya, seperti itu. Jadi kita kasih jarak sekitar 5 mili atau 5 derajat. Jadi untuk cara meninggikan ini kita putar kendori ya, kita kendori, kita panjangin ini untuk meninggikan kopling. Jadi jika pengen merendahi kopling, ini kita masukkan untuk setelan ini, untuk yang asnya, batangnya ini ya, kita masukkan seperti ini. Dengan semakin banyak sisa dratnya yang di sini ya, semakin dia rendah untuk koplingnya. Jadi intinya kalau kita pengen nyetel kopling ya, kalau kita pengen ibaratnya koplingnya terlalu tinggi, selip-selip seperti itu ya, jadi kita kendorin ya, kita masukkan. Otomatis jika kopling tusung selip, bisa dipastikan untuk setelannya ini tidak ada sebarangnya. Jadi kita kendori ini, baru kita masukkan untuk setelannya, kita pendeki supaya ada jaraknya, supaya bisa kita mainkan seperti ini ya, maju mundur untuk setelan ini. Ini jika pengen merendahi kopling. Jika pengen meninggikan kopling, ibaratnya kita injak sedikit, untuk kita lepas sedikit ya, untuk di pedal kopling mobil langsung jalan seperti itu, langsung kontan ya. Jadi kalau pengen kita meninggikan kopling, ini kita putar ya, kita panjangin. Jadi cara memanjanginya seperti ini, kita kendori seperti itu ya, kita kendori seperti ini, kita kendori seperti ini ya. Nah, semakin dia panjang, semakin dia tinggi untuk setelan koplingnya seperti itu Mas Bro. Jadi jika kita pengen merendahi kopling, ini kita pendekkan jarak antara asnya sama sini ya, ini patokannya. Ini semakin dia pendek, semakin dia rendah. Kalau semakin dia tinggi, dia semakin tinggi untuk setelan koplingnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu Mas Bro ya, untuk cara penyetelan kopling untuk unit lohan, fuso sama seperti itu. Semoga dipahami untuk penyampaian saya yang mungkin ada sedikit belepotan ya. Mohon maaf baru bisa bikinkan videonya atau menjawab pertanyaan buat rekan sopir baru sekarang ya, mumpung ada waktu luang seperti itu.
Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.